Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurillah Jamil Ahmawati Novel, dosen pengampu mata kuliah SDM Logistik pada program studi Bisnis Logistik Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendamping yang akan mendukung kompetensi bisnis atau pemahaman terkait dengan bisnis yang nantinya akan mendukung capaian pembelajaran serta capaian program studi. Program studi bisnis logistik sendiri memiliki dua profil lulusan. Yang pertama adalah sebagai entrepreneur dalam bidang bisnis logistik, dan yang kedua adalah sebagai warehouse supervisor. Untuk mencapai profil lulusan bisnis logistik sebagai entrepreneur, maka ada aspek-aspek bisnis yang harus dimasukkan. Salah satunya adalah manajemen SDM. Pada mata kuliah ini yang berbobot 3 SKS akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan, di mana terbagi menjadi 14 perkuliahan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mencapai 3 capaian atau 3 CPMK. Yang pertama adalah mampu menganalisis kasus dan praktik SDM di bidang logistik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis studi kasus serta praktik yang ada pada perusahaan dalam bidang logistik. Dan yang terakhir, mampu merancang strategi dan memberikan rekomendasi serta mempraktikkan sebagai praktisi HR dalam bidang logistik. Untuk mencapai 3 CPMK tersebut, maka dalam 16 kali pertemuan ini akan terbagi capaian sub-CPMK, yang mana pada pertemuan awal akan banyak membahas terkait dengan konsep manajemen SDM, fungsi-fungsi manajemen SDM, dan praktik yang ada di dalam perusahaan bisnis logistik. Ujian tengah semester akan diujikan untuk mengetahui pengetahuan serta kesiapan dari mahasiswa mempraktikkan sebagai praktisi HR. Setelah ujian tengah semester dilakukan, akan dilakukan coaching dan persiapan untuk menyajikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menjadi seorang praktisi HR yang profesional berdasarkan dengan SKKNI yang berlaku berkaitan dengan manajemen SDM dalam bidang logistik. Metode pengajaran sendiri dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah paparan presentasi materi dari dosen sebagai landasan teori atau pengetahuan dasar terkait dengan manajemen SDM dalam bidang logistik. Kemudian diskusi secara menyeluruh yang dilakukan di dalam kelas, serta diskusi kelompok melalui studi kasus, serta analisis praktik SDM dalam bidang perusahaan logistik. Kemudian yang ketiga adalah berbasis proyek, di mana mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kerja untuk menghasilkan satu dokumen yang membuktikan bahwa kompetensi terkait dengan praktisi HR itu dapat dibuktikan sesuai dengan kompetensi yang terdaftar dalam SKKNI Manajemen SDM. Dan yang terakhir, mahasiswa juga akan mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan arahan coaching, diskusi kelompok, serta dokumen yang dihasilkan dalam proses pembimbingan tersebut. Media pembelajaran yang dilakukan akan difasilitasi baik secara daring maupun secara luring. Untuk pembelajaran secara daring dan asinkronus sendiri dilakukan melalui Live Unpad yang sudah disediakan oleh Universitas Padjadjaran, dan pembelajaran juga dilakukan secara langsung baik melalui metode pemaparan materi maupun coaching secara personal dan berkelompok. Demikian profil dari mata kuliah SDM Logistik yang diharapkan mampu memberikan kompetensi praktisi HR bagi para mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai motivasi serta kompetensi yang mumpuni dan profesional dalam bidang mengelola sumber daya manusia di bidang bisnis logistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah SDM Logistik, yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas sedikit banyaknya atau overview terkait dengan dunia manajemen SDM. Nah, SDM itu apa? Manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi yang akan dibahas itu adalah perilaku-perilaku atau bagaimana mengelola manusia dalam konteks bisnis.
Nah, karena ini di program studi bisnis logistik, maka seluruh case study gitu ya, atau kasus-kasus yang akan dibahas dalam pembelajaran di mata kuliah SDM logistik ini akan dikaitkan dengan konteks bisnis logistik atau bisnis dalam bidang kelogistikan. Nah, ini menjadi catatan penting ya, apa sebetulnya yang akan dicapai selama satu semester yang mana ditempuh dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Nah, ada bahan kajian yang akan kita pelajari, konsep dasar dan fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan kita sudah sedikit bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan skema kompetensi manajemen SDM berdasarkan SKKNI nomor 297 tahun 2020 dalam konteks bisnis logistik. Nah, kenapa ini dibahas? Karena capaian pembelajaran yang akan kita tempuh sampai dengan akhir semester adalah menjadikan rekan-rekan mahasiswa ini memiliki kompetensi sebagai praktisi HR. HR itu adalah Human Resource. Jadi bagaimana menjadi praktisi? Artinya orang yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi dalam kompetensi SDM atau Human Resource. Nah, karena kita di D4 atau sarjana terapan, maka kita akan mengacu selain pada teori atau konsep dari sumber daya manusia itu sendiri, juga mengacu pada SKKNI. SKKNI adalah standar kerja, kompetensi kerja nasional Indonesia, gitu ya. Yang nantinya setiap mahasiswa diharapkan mempunyai sertifikasi, begitu ya, dari BNSP. Nah, ada beberapa referensi buku yang dapat diakses begitu. Pada dasarnya buku apapun itu boleh ya, silahkan selama dapat dipahami begitu. Namun ada beberapa rujukan di sini, terutama kalian wajib untuk mendownload begitu ya, atau mengakses SKKNI nomor 297 tahun 2020 karena itu yang akan menjadi bahan praktik sampai dengan akhir pertemuan. Nah, pada hari ini saya akan mengulang kembali sedikit ya, mengulas 4 fungsi dari manajemen SDM yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, ini sebelum kita maju, kita review sedikit. Ada 4 fungsi dari manajemen SDM yang mana manajemen SDM itu mengelola dari awal mula sumber daya manusia atau tenaga kerja itu masuk ke dalam perusahaan sampai dengan dia keluar. Nah, yang pertama adalah procurement. Apa itu procurement? Pengadaan. Kalau di bisnis logistik seringkali kita lebih familiar dengan pengadaan barang gitu ya. Nah, ternyata pengadaan manusia atau pengadaan tenaga kerja itu juga bagian dari perencanaan manajemen begitu. Kemudian yang kedua, development. Ketika manusia atau jangan manusia ya disebutnya ya. Ketika tenaga kerja itu sudah masuk ke dalam perusahaan, maka yang dilakukan adalah harapannya manusia itu berkembang. Nah, maka manajemen SDM itu merencanakan dan melaksanakan program-program pengembangan kompetensi, pengembangan keterampilan lainnya, pengembangan adaptasi dan lain-lain gitu ya. Untuk apa? Semakin kompetensinya naik, maka kontribusi harapannya juga semakin baik, gitu kan ya, gitu kalau dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, maintenance. Apa maintenance? Pemeliharaan atau memelihara. Bahasanya memelihara, maksudnya adalah upaya-upaya atau program-program untuk mempertahankan. SDM-nya sudah disaring nih di dalam proses procurement ya. Dalam procurement nantinya ada rekrutmen, ada seleksi begitu ya. SDM-nya sudah bagus, dibikin pinter, dibikin kompetensinya meningkat, masa nggak dipertahanin? Nah, kasus dalam perusahaan seringkali ketika udah pinter, pengen nyari perusahaan yang lebih bagus lagi gitu. Nah, itu menjadi kasus-kasus SDM yang merugikan. Nah, kenapa merugikan? Biaya dari procurement atau pengadaan SDM itu sampai dengan development itu sangat tinggi. Gitu. Maka mengapa maintenance itu diperlukan? Maintenance itu upayanya kira-kira apa aja? Kalian sebagai tenaga kerja, nah, biar betah dikasih apa sih? Apresiasi. Bonus. Nah, seneng ya, ada bonus nanti akhir tahun. Oh, kaya raya. Apalagi? Gathering. Wah, dibikin akrab. Kan kalau teman-teman juga kalau ke kuliah, kalau ada teman akrabnya seneng ya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tiket umroh. Tiket umroh.
Ada di Rabani. ada berbagai macam, ada ya. Betul, memang ada beberapa perusahaan yang untuk mempertahankan karyawannya begitu ya, diberikan semangat itu juga melalui tadi kalau yang beragama Muslim diberikan tiket paket umroh, kalau yang beragama Kristen dan Katolik kunjungan ke mana deh, tahu saya lupa. Yerusalem. Nah, saya pernah magang di perusahaan yang memang memberikan rewardnya adalah itu. Itu betul sekali. Jadi, mempertahankan SDM itu bisa berupa finansial maupun non finansial. Kalau sekarang lagi ngetren ya, toksik banget lingkungannya, gitu ya. Kenapa kamu keluar kerja? Karena toksik. Padahal gajinya tinggi. Apa yang dimaksud dengan toksik? Mungkin terlalu kompetitif, ya. Atau bosnya galak banget gitu ya, atau temennya suka gosip, yang digosipin kalian gitu ya. Jadi berbagai macam begitu ya cara memelihara sebuah organisasi itu. Dan yang terakhir, mohon maaf tidak dituliskan di sini, itu adalah retirement. Apa itu retirement? Ya bisa pensiun gitu ya. Jadi atau selesainya kerjasama antara tenaga kerja dengan perusahaan. Tapi keluarnya SDM dalam perusahaan itu tidak hanya pensiun. Ada yang tahu kira-kira jalurnya apa saja? Ada yang resign. Kemudian ada apa? PHK. Ada lagi? Apa perbedaannya kira-kira? Kalau resign itu atas kemauan sendiri, gitu ya. Ada yang alasannya karena keluarga, karena ingin melanjutkan kuliah, pindah lokasi, pindah rumah maksudnya, dan lain-lain banyak ya. Ada tadi yang PHK atau pemecatan deh gitu ya. Pemecatan bedanya adalah dilakukan atas intensi siapa? Perusahaan. Tentu saja berbagai faktor ya gitu ya. Ada yang secara hormat dan tidak hormat. Nah itu kasusnya masing-masing gitu. Itu menarik ya kalau dibahas karena tadi kasus-kasus yang melibatkan manusia itu unik, rumit, dan tidak punya standar yang baku. Nah, sama kayak perempuan ada yang ditanya, kamu marah ya? Nggak ada ya standar baku, jawabannya nggak apa-apa. Nggak ada ya. Tapi kebanyakan bilang semisal nggak apa-apa. Tapi ada yang kalau ditanya, kamu marah ya? Dia bisa menjelaskan secara detail gitu. Jadi dalam penanganan kasus manusia itu tidak ada standar baku. Berdasarkan konteks ya, berdasarkan konteks dan situasi. Gitu. Nah itu adalah 4 fungsi yang akan kita pelajari dan lakukan. 4 fungsi yang harus bisa kalian kuasai gitu ya dalam pembelajaran di mata kuliah ini. Ini adalah simulasi kompetensi praktisi HR. Jadi dalam perkuliahan selain materi tetapi juga nantinya diakhiri dengan simulasi, role play, bermain peran. Seolah-olah kita adalah seorang praktisi HR yang memiliki kompetisi sesuai dengan SKKNI. Sebagaimana dalam piramida pembelajaran, kita mengadaptasi active learning. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau hanya ceramah, diskusi gitu ya, presentasi itu tidak akan menimbulkan keaktifan gitu ya, tidak akan memancing keaktifan. Sehingga kita akan banyak praktiknya dengan harapan minimal 75% itu kontribusi berasal dari mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini adalah topik utama yang akan menjadi menu pada mata kuliah ini, yaitu unit kompetensi dan evidence. Ketika bermain peran untuk membuktikan bahwa kalian adalah praktisi HR yang kompeten, maka harus diberikan bukti atau evidence. Gitu ya. Coba mau lihat umur kamu berapa? 18 tahun, mana buktinya? Apa yang akan ditunjukkan? KTP, gitu ya. Coba kamu keluarga negaraannya mana? Tunjukin apanya? KTP, ada dalam paspor. Nah, itu ada buktinya. Katanya lulusan D4, sekolah vokasi Unpad, apa buktinya? Ijazah. Nah, sesimpel ya. Kalau ditanyain ijazah, keluarin ijazahnya. Nah, 4 fungsi manajemen SDM ini
dirangkum atau sudah dikumpulkan ya. Jadi ini adalah menu yang sudah diambil dari SKKNI tadi 297 2020, sudah dirangkum dalam praktik simulasi. Yaitu yang pertama melakukan proses rekrutmen menjadi bagian dalam fungsi procurement. Gitu ya, melakukan rekrutmen. Di mana dalam proses rekrutmen itu kita membuat yang namanya job posting. Apa itu job posting? Ya, dalam rangka rekrutmen, jadi kita namanya aja posting. Berarti apa? Kita memberikan publikasi, hiring, nah gitu kan ya, gitu. Atau dicari, gitu ya, dibuka pendaftaran sebagai apa? Nah ini adalah job posting. Kemudian dalam melakukan seleksi, tentu saja ketika sudah direkrut ya, database-nya ini udah ada pendaftarnya ada 100. Kalian cuma butuh 2 orang. Nggak mungkin dong diambil 100-100-nya ya. Maka dilakukan yang namanya seleksi. Seleksi itu macam-macam. Ada yang seleksinya pakai tertulis, ada yang seleksinya pakai apa? Administrasi. Nah, ini kalau IPK-nya di bawah 3,8 coret. Nah, misal gitu. Kejam ya. Nah, itu cara menyeleksi. Nah, ada juga yang menggunakan tes tulis tes psikologi, kemudian tadi ya ada administrasi, ada juga tahapan interview. Berbagai metode menyeleksi tadi yang akan disimulasikan adalah melakukan interview atau melakukan wawancara. Gitu. Jadi nanti dipersiapkan sebagai seorang praktisi yang kompeten, mampu membuat instrumen wawancara, mampu melakukan wawancara, gitu. Kemudian kompetensi yang lain itu adalah menyusun uraian jabatan. Ada yang tahu apa itu uraian jabatan? Job desk. Job desk, coba job desk tahu singkatan dari apa job desk? Job description. Selain job desk apa lagi isinya? Kualifikasi. Kualifikasi atau biasanya disebut dengan job spec. Job spec. Nah, job spec, speknya, spesifikasinya, specification. Jadi uraian jabatan itu menjelaskan jabatannya sebagai apa? Oh, sebagai manajer pemasaran, misal. Tugas-tugasnya apa? Itu dijelaskan, diuraikan dalam job description. Kalau job spec apa? Spesifikasi. Kamu butuh orang yang kayak gimana? Pendidikannya apa? Apakah harus latar belakangnya manajemen atau bisnis? Atau apa gitu ya? Atau boleh semua? IPK-nya minimal berapa? Apakah harus punya pengalaman? Apakah tinggi badan? Berat badan? Harus, kalau lowongannya model mungkin ya ada job spec-nya begitu ya gitu. Nah, jadi uraian jabatan ini tadi merangkum dua hal, job description dan job specification. Kalian juga akan mensimulasikan itu. Kemudian rekapitulasi hasil seleksi. Ini kalau kalian perhatikan adalah sebuah tahapan ya dari fungsi-fungsi bisnis, fungsi-fungsi manajemen SDM tadi. Rekapitulasi hasil seleksi. Sudah dilakukan rekrutmen, sudah diseleksi berdasarkan tadi ya wawancara, kemudian rekapnya dari 100 kalian kemudian disortir menjadi semisal 10. Orang kan pasti akan tanya ya, 10 ini dapatnya dari mana sih? Itu atau kalian pilih aja nih ya, random aja ya, pokoknya saya merem titik tangan saya di situ. Lolos enggak kan? Tapi kalian akan lihat dari apa? Contohnya. Hasil interview biasanya kan ada nilai ya. Bisa di-sort, diambil dari yang paling tinggi, bisa. Atau pertimbangan-pertimbangan lain yang sudah kalian desain. Nah, bebas, namanya kita yang menyeleksi ya, kita punya kriteria boleh. Nah, jadi hasil rekapitulasi ini harus berdasarkan data. Harus benar-benar objektif, karena kalau enggak kamu akan diprotes. Katanya yang IPK-nya 3,5 ke bawah nggak bisa masuk, misal gitu ya, kalian nulis tuh di job posting. Ternyata di hasil rekapitulasi ada yang IPK-nya 3 kalian masukkan. Protes nggak orang? Protes, gitu. Maka seluruh rangkaian ini harus inline, harus diperhatikan, begitu. Nah,
Anggaplah pada sisi ini selesai, artinya kalian sudah mendapatkan tenaga kerja ya, sudah masuk tenaga kerjanya, maka tahapan yang selanjutnya adalah membuat SOP, standar operasional prosedur, untuk jabatan yang kalian sudah rekrut. Jadi dia kerja itu tuh ada SOP-nya gitu ya. Orang bilang ini tidak sesuai dengan SOP, kenapa sih harus dibikin SOP? Sesuai yang dikerjakan atau enggak. Ada batasan standarnya, harus kayak gimana gitu ya. Gimana kita menilai sudah tepat atau belum? Sesuai atau belum kalau belum ada standarnya? Ya, gitu ya. Standar kerja tuh berapa sih? Misal 8 jam per hari. Wah, kalau nggak ada standar ya, repot ya, gitu ya. Klaimnya akan berbeda-beda. Nah, ini tuh menjadi patokan, gitu ya, acuan orang bekerja. Setelah dia bekerja, maka sebagai reward kalian akan memberikan remunerasi. Maka tahapan yang selanjutnya adalah membuat SOP remunerasi. Gitu. Tadi katanya maintenance-nya salah satunya dengan bonus, remunerasi yang layak, kayak gitu ya. Nah, banyak pertimbangan untuk menyusun remunerasi. Kita akan lakukan juga. Dan yang terakhir, setelah sudah selesai yang menjadi hak dan kewajiban kita, salah satu yang diamanahkan oleh pemerintah gitu ya, itu adalah memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Gitu. Maka nanti kita juga akan mensimulasikan slip pembayaran jaminan sosial bagi tenaga kerja. Demikian untuk pembahasan ya, bagaimana ruang lingkup manajemen SDM ini akan dipraktikkan berdasarkan dengan SKKNI. Nah, apakah ada pertanyaan atau diskusi? Oke, silahkan Julian. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Ibu yang sangat insightful bagi kami. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan ilmu manajemen SDM ini merupakan ilmu termahal dan tersulit ya menurut saya, karena manajemen SDM orang lain tuh sangat sulit, bahkan manajemen diri sendiri juga sulit banget kan. Nah, ini saya ingin bertanya dari POV mungkin pendaftar pekerjaan Ibu. Jadi karena kami di sini mahasiswa, kalau menurut Ibu itu sebagai HR misalkan, lebih penting mana sih antara misalkan dari kami S1 atau D4 di sini itu lanjut ke S2, atau lebih baik ngambil sertifikasi aja yang emang sekiranya relevan dengan apa yang nanti kita tuju untuk berkarir. Lebih mending mana Ibu sekiranya? Oke. Melanjutkan pendidikan atau mengambil sertifikasi. Sertifikasi kompetensi. Gitu ya. Nah, ini tidak ada jawaban benar salah begitu ya, karena dari dua pilihan ini mempunyai beberapa konsekuensi yang berbeda-beda. Perlu diingat ya bahwa pelatihan dan sertifikasi itu berbeda. Sertifikasi itu adalah pengakuan bahwa kamu kompeten. Kalau pelatihan berarti proses kamu menaikkan kompetensi. Berbeda ya? Gitu. Tapi dengan kamu mempunyai sertifikasi, kamu menunjukkan bahwa kamu capable, kamu kompeten sebagai seorang SDM atau seorang tenaga kerja. Nah, melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi, ini adalah dua kebutuhan industri yang berbeda. Gitu. Pada industri tertentu, keahlian itu jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan pendidikan. Di industri pendidikan seperti saya, tentu pendidikan nomor 1 sebelum sertifikasi. Kalau saya sudah punya sertifikasi, tetapi saya tidak berpendidikan minimal S2, maka saya tidak bisa menjadi dosen. Saya punya sertifikasi tapi tidak punya pengalaman. Itu juga sulit ya, karena biasanya industri itu juga akan melihat bagaimana pengalaman. Jadi bukan hanya sertifikasi saja. Gitu. Artinya, mana yang lebih dulu dalam saya kacamata HR itu berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Kalau spesifikasinya untuk level pimpinan atas, biasanya selain pengalaman juga pendidikan. Begitu ya, maka banyak orang-orang yang ingin naik jabatan itu dia akan studi. Karena itu menjadi nilai plus. Tapi kalau untuk dalam konteks pekerjaan, tentu sertifikasi dan pengalaman jauh lebih diutamakan. Gitu. Karena
Siapa yang nggak seneng industri mendapatkan tenaga kerja yang udah siap kerja, orangnya pinter, punya pengalaman kerja. Wah, itu bonus plus gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan ya dalam kacamata HR nih, pura-puranya ya, saya sebagai seorang HR gitu. Itu tidak selalu yang pendidikannya lebih tinggi itu lebih bagus. Tidak selalu. Jadi kembali pada kebutuhan. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak lanjut studi aja. Ya nggak gitu. Gitu ya. Gitu. Dalam konteks pekerjaan, yang bisa bekerja itu lebih penting ya dibandingkan dari selembar kertas. Tetapi tanpa selembar kertas, ingat tadi di tahapan procurement salah satunya adalah seleksi administrasi. Jadi semua tahapan itu ada bare minimum yang harus ditempuh. Bare minimum pendidikan, bare minimum nilai, bare minimum pengalaman. Makanya teman-teman yang sekarang di D4 magang itu adalah nilai plus gitu ya. Karena udah studinya praktik, tetapi juga memiliki pengalaman secara teknis. Begitu. Mungkin demikian ya untuk jawaban pertanyaan dari Julian tadi, dan nanti kita juga akan diskusi lebih lanjut untuk materi yang selanjutnya yang tentunya lebih kepada arah praktik sebagai seorang praktisi. Nah, minggu depan kita akan membahas terkait dengan tahapan procurement. Bagaimana kita merencanakan pengadaan SDM, kemudian merencanakan rekrutmennya sampai dengan merencanakan seleksi. Gitu ya, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah, baik, terima kasih. Demikian sesi hari ini kita bahas. Kita akan lanjutkan diskusi di minggu depan. Mohon dipersiapkan bahan diskusi serta bahan pembelajarannya, dan jangan lupa untuk mendownload SKKNI-nya ya untuk kita pelajari dan kita bedah kompetensi SDM seperti apa yang harus kita kuasai sebagai seorang praktisi HR. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.